Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medina Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas fakta-fakta mengenai salah satu pahlawan revolusi. Beliau merupakan pahlawan revolusi termuda yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Kapten Pierre Tendean, beliau merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam usia yang sangat muda. Beliau gugur pada usia 26 tahun karena menjadi korban dari peristiwa G30 SPKI. Beliau lahir di Jakarta 21 Februari 1939 dan merupakan anak kedua dari pasangan Dr. A.L. Tendean dan Maria Elizabeth Cornet. Nah, berikut merupakan fakta-fakta dari Kapten Pierre Tendean. Fakta pertama, beliau merupakan anak laki-laki satu-satunya. Kapten Pierre Tendean merupakan anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga beliau. Ibunda beliau sendiri merupakan seorang keturunan Perancis. Selain itu, beliau juga memiliki dua orang saudara perempuan, masing-masing bernama Mitzi Faret Tendean yang merupakan kakak perempuan beliau, dan Rosdiati Tendean yang merupakan adik perempuan beliau. Fakta kedua, beliau banyak menghabiskan masa kecil di Magelang. Saat pendudukan Jepang di Indonesia, ayah Kapten Tendean mendapat tugas sebagai wakil kepala rumah sakit di Magelang. Beliau banyak menghabiskan masa kecilnya sampai menyelesaikan pendidikan dasarnya di Magelang. Dan saat di Magelang ini pula lah keinginan beliau untuk menjadi seorang tentara pun tumbuh, karena beliau melihat para pejuang yang datang bertemu dengan orang tuanya untuk meminta obat-obatan untuk kepentingan perang. Fakta ketiga, keinginan menjadi tentara sempat ditentang oleh orang tua beliau. Beliau kemudian membulatkan tekad untuk menjadi tentara, namun ternyata keinginan beliau sempat ditentang oleh orang tuanya. Sebab beliau merupakan anak laki-laki satu-satunya. Orang tua beliau justru menginginkan anaknya mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang dokter. Fakta keempat, makna di balik nama Pierre. Nama Pierre sendiri memiliki arti yang cukup dalam. Nama Pierre memiliki arti kuat bagai batu. Orang tua beliau memberikan nama tersebut karena mereka berharap putranya memiliki ketegaran dalam menjalani hidup dan memegang teguh prinsip-prinsip baik untuk menjalankan kehidupan. Nah, fakta kelima, sikapnya yang membuat beliau disegani. Nah, selama menempuh pendidikan di AMN, Kapten Pierre Tendean menunjukkan sikap disiplin yang sangat tinggi dan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Dengan sikapnya itu membuat beliau cukup disegani. Hal tersebut juga membuat beliau dipercayai memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Senat Korps Taruna. Bahkan di tahun 1963, saat Kapten Pierre Tendean berpangkat Letnan II, beliau mendapatkan kesempatan bertugas sebagai Komandan Peleton Batalion Tempur II, Kodam II Bukit Barisan di wilayah Medan. Fakta keenam, beliau merupakan anak kesayangan ibunda. Nah, Kapten Pierre Tendean sendiri merupakan anak kesayangan dari ibunda beliau. Nah, saat Kapten Pierre Tendean pulang menjenguk keluarganya, ibunda beliau selalu memasak makanan kesukaan beliau. Makanan kesukaan beliau sendiri adalah kue sus, ayam panggang, dan sambal bajak. Fakta ketujuh, beliau merupakan ajudan termuda dari Jenderal A.H. Nasution. Nah, Kapten Pierre Tendean sendiri merupakan ajudan termuda dari Jenderal A.H. Nasution. Kapten Pierre menjadi ajudan Jenderal Nasution sejak 15 April 1965, menggantikan salah satu ajudan Pak Nas yang gugur dalam menunaikan tugas di luar negeri. Nah, Kapten Pierre Tendean merupakan ajudan termuda baik dari segi dinas maupun usia. Beliau juga merupakan ajudan satu-satunya yang masih bujang dan tinggal bersama dengan keluarga Jenderal A.H. Nasution. Fakta ke-8, menjadi rebutan para jenderal.
Nah, sebelum menjadi ajudan Jenderal Nasution, beliau sempat menjadi rebutan 3 orang jenderal untuk dijadikan ajudan. Hal tersebut karena beliau merupakan sosok yang sangat pintar dan berprestasi. 3 jenderal yang memperebutkan beliau antara lain Jenderal Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Dendi Kadarsan. Dan akhirnya, Jenderal Nasution lah yang berhasil menjadikan Kapten Pierre Tendean sebagai ajudannya. Nah, fakta terakhir atau fakta yang ke-9, Kapten Pierre Tendean tidak ingin menyakiti hati orang tuanya. Nah, walaupun keinginan beliau menjadi tentara sempat ditentang, Kapten Tendean juga berusaha untuk mewujudkan keinginan orang tuanya. Selain mendaftar di AMN, beliau juga mendaftar di Fakultas Kedokteran UI dengan mengambil jurusan kedokteran. Namun sayang, beliau tidak lulus di Fakultas Kedokteran UI dan akhirnya memilih melanjutkan pendidikan beliau di AMN. Namun sebenarnya beliau bukannya tidak lulus, namun beliau sengaja tidak mengerjakan soal-soal tes masuk Fakultas Kedokteran UI demi mewujudkan impiannya untuk melanjutkan pendidikan di AMN. Nah, baik, sekian fakta-fakta dari Kapten Pierre Tendean. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast ini di kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.